saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi saat kita menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bawa jiwa kita, bawa hati kita, kita dorong mendekat kepada Tuhan. Jadikan waktu ini adalah waktu yang paling istimewa, paling berharga. Kita membawa hidup kita, diri kita, menyembah, bernyanyi, bermazmur untuk pribadi yang sangat kita tinggikan, kita hormati, kita kasih. Angkat hatimu, angkat suaramu, buka jiwamu, tinggikan Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia di tempat kudusnya. Sebab Dia bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Mulai sembah dalam roh, mulai sembah, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan.
wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Uriada maralama karabasyanda, uriada maralama 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 maralama, iriada maralama maralama yasyane, iriada maralama maralama yasyana, yaralama yasni, uriada maralama maralama maralama. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan.
Terhubunglah dengan suasana Tuhan. Terhubunglah dengan suasana Tuhan. Biar suasana hadirat Tuhan memenuhi jiwamu, memenuhi jiwamu, memenuhi pikiranmu, memenuhi batinmu. Dan kau diubahkan di dalam hadiratnya. Kau diubahkan di dalam hadirat. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Allah Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga. Jadilah kehendak atas setiap kami. Turunlah anugerah dan berkat-Mu. Kesembuhan terjadi. Pemeliharaan dari Tuhan memelihara hidupmu. Tangan Tuhan memegangmu. Firman Tuhan menjadi pelita buat perjalananmu ke depan. Tuhan menyertai engkau senantiasa. Tuhan memberikan engkau kemenangan. Bapa, nyatakan isi hatimu, sabdamu, firmanmu buat setiap kami. Saat kami memilih waktu untuk kami, buat istimewa kami beribadah. Kami ada di lingkaran suasana hadirat-Mu, dan Engkau menjadi pusat, Engkau menjadi sumber. Seperti Maria duduk di kaki Tuhan, kami mau mendengar Engkau berbicara. Pakai hamba-Mu ini, urapi sebagaimana pelayan Tuhan melayani majikannya. Katakan suaramu di telinga rohani ini. Katakan suaramu di hati rohani ini. Supaya umat-Mu diberkati, supaya umat-Mu dikuatkan, supaya umat-Mu dikokohkan, diteguhkan, supaya umat-Mu disemangati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dari saya mau kasih tema supaya kita ada kerangkanya dan tidak mengalir menjauh dari itu, yaitu merawat hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, merawat adalah sesuatu kata yang mesti kita sering biasakan itu, karena merawat artinya apa yang dipercayakan, apa yang diberi kita jaga baik-baik, itu merawat saudara. Jadi kalau Anda dan saya dipercayakan sesuatu yang amat berharga dan berguna buat hidup ini, yang diberikan oleh seseorang, maka orang itu akan berkata bahwa ini sangat berguna buat hidupmu dan rawatlah baik-baik. Nah saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu harus dirawat, dijaga, dan itu akan sangat berguna buat kita dalam menjalani kehidupan ini sampai kepada waktu Tuhan, di mana kita akan kembali kepada Tuhan. Sebab di dalam kehidupan di tempat kita beraktivitas, atau kita sebut bumi ini,
segala sesuatunya bisa terjadi, sebab di bawah kolong langit ini kan ada musim, ada waktu dimana pada waktu seperti ini ada pandemi yang begitu luar biasa sedang menyerang di banyak negara. Hampir seluruh negara di muka bumi ini terserang itu pandemi itu, penularan yang sangat luar biasa, sangat masif terjadi di mana-mana. Sudah meningkat lagi, bahkan menjadi menguat lagi. Nah, itu sangat mengganggu dan sangat meruntuhkan banyak perekonomian di negara-negara di muka bumi ini. Jadi saudara, yang saya maksudkan adalah semua itu akan bisa datang silih berganti, yang menakutkan dan segala macam itu. Tetapi ada jaminan buat kita semua, buat saudara, buat saya, yaitu Tuhan menyertai kita. Kata firman Tuhan, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan zaman ini. Saat Dia datang, sebelum ke akhir zaman, Dia datang, Dia mengangkat saudara, mengangkat kita semua untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara, menjelang waktunya itu akan firman Tuhan yang katakan akan banyak kesusahan terjadi, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, buat kita bagaimana? Ya saudara, yang paling penting adalah firman Tuhan katakan merawat hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan saudara dari ketika terjadi, salah satunya ya, ketika terjadi kesusahan yang dialami oleh umat Israel, yang mereka baru keluar dari kesusahan besar. Ternyata mereka masuk lagi beberapa hari kemudian kepada kesusahan yang berikutnya, yaitu mereka berjalan di padang gurun, di mana mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman sama sekali. Jadi ada kesukaran untuk makan dan minum, karena makanan dan minuman itu kan berbicara tentang kehidupan sehari-hari, kecukupan sehari-hari, ya, berbicara pemeliharaan sehari-hari. Keluaran 15 ayatnya yang ke 25. Nah, 26 saudara, 26. Saya akan bacakan buat saudara ya. Keluaran 15, kalau saudara ada Alkitab, Keluaran 15 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di sini ada pernyataan dari Tuhan bahwa Tuhan adalah penyembuh. Kata penyembuh di situ artinya Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kecukupan, sembuh dari apa? Dari kekurangan, dari ketakutan, sembuh dari malapetaka, sembuh dari kelemahan, bahkan dari penyakit. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan sungguh-sungguh. Jadi ada orang sungguh-sungguh, yang saya maksudkan sungguh-sungguh adalah supaya kita mendorong diri kita untuk sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang bisa saudara dengar dengan serius, karena Tuhan adalah Tuhan yang serius dengan kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang serius untuk menyembuhkan kita. Jadi firman Tuhan katakan di sini bahwa seriuslah untuk mendengar suara Tuhan, sungguh-sungguhlah untuk merawat hubungan Anda dengan Tuhan. Jika kita melakukannya dengan benar sekali lagi, dengan mengikuti apa yang Tuhan mau dengan benarnya, maka, dan memasang telinga, artinya fokus ya. Kalau memasang telinga supaya itu kita tuh fokus, karena ada juga barangkali orang-orang yang sepertinya ada di satu tempat, tapi ternyata dia tidak fokus. Dia sedang
melayang-layang kemana-mana begitu ya, pikirannya, jiwanya sedang melayang-layang. Tuhan mau memasang telinga untuk mendengar perintahnya, artinya benar-benar fokus, tertuju. Ya, ada lagu begitu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi bersungguh-sungguh artinya fokus. Di dalam saudara, saya kasih tanda kutip, beribadah. Dorong jiwa kita. Kata mata di situ berbicara dengan perasaan, pikiran, kehendak, tertuju benar-benar kepada Tuhan. Jadi ternyata Tuhan adalah Tuhan ingin diseriusi, saudara. Ya, diseriusi ketika kita seperti waktu ini ya. Diseriusi, bukan hanya karena siapa orangnya, tapi semua kita melakukan karena kita sedang menseriusi hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melewati. Jadi begini saudara, badai itu ada, pandemi itu akan ada, kesukaran itu akan ada. Kita akan lewat di sana. Kata melewati artinya tidak terlalu banyak terdampak oleh itu. Karena apa? Karena Tuhan bilang bahwa orang-orang yang menseriusi, artinya juga sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Saya bacakan satu lagi saudara, kitab Keluaran 23 ya. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka, kalau ada kata maka di situ kan akibat. Ada sebab, ada akibat. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, Ia dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi ketika ada, kalau kita masuk kepada yang tidak beribadah kepada Tuhan, maka sekalipun dia makan roti, pengertian saya, Tuhan tidak akan memberkati roti itu. Sekalipun dia makan air minumnya, Tuhan tidak akan memberkati air minumnya. Dan kalau ada penyakit di tengah-tengah, engkau tidak akan mampu melewatinya, akan terkena, terdampak. Jadi luar biasa Tuhan ini kepada orang-orang yang beribadah. Beribadah, ya kita mengikuti kehendak-Nya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi mengikuti kehendak Tuhan, salah satunya adalah kehendak Tuhan supaya Injil ini diberitakan, kabar baik, kabar yang baik tentang Tuhan,
dari kepribadian saudara ini diberitakan di Yerusalem, di rumah, di lingkungan, di Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, menjadi orang yang melayani Tuhan. Kata beribadah artinya juga melayani. Kata beribadah artinya juga berbakti. Kata beribadah artinya menjadi hamba. Kata beribadah artinya menjadi orang yang takluk kepada Tuhan. Kalau itu ada pada saudara, pada kita semua, firman Tuhan katakan, maka sebagai akibatnya Tuhan akan memberkati roti makanan. Saudara kalau punya roti itu jadi sangat istimewa gitu ya. Bagi saya, wah jadi roti ajaib nih, karena rotinya itu diberkati oleh Tuhan. Maka roti itu menjadi roti yang menyehatkan buat kita. Maka air itu akan menjadi air yang menyehatkan buat kita. Tadi kembali ya ke kitab Keluaran, di mana orang-orang yang sedang mengembara ini, mereka nggak punya air kan. Mereka berjumpa dengan sumur, dan airnya itu ternyata nggak bisa diapa-apakan. Walaupun ada air, nggak bisa diminum. Bagaimana bisa dikonsumsi? Jadi ternyata walaupun ada yang didapat, tidak bisa dikonsumsi. Harus bagaimana? Harus diberkati dulu sama Tuhan, baru bisa dikonsumsi, baru bisa menyehatkan. Jadi Tuhan bilang bahwa buat orang-orang yang melayani Tuhan, buat orang-orang yang benar-benar serius berbakti kepada Tuhan, buat orang-orang yang hatinya, pikirannya mau merawat serius hubungannya dengan Tuhan, itu pilihan. Maka sebagai akibat, kalau dia makan, makanannya diberkati oleh Tuhan. Kalau dia minum, apa yang dia minum diberkati oleh Tuhan. Maka hal-hal yang kalau kita makan makanan yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita masukkan ke dalam tubuh ini, sebagai akibatnya kan makanan akan memberikan pengaruh buat hidup kita, pengaruh buat pikiran kita, pengaruh buat seluruh aliran-aliran yang diberikan makanan di dalam tubuh kita. Betapa hebatnya memakan makanan yang telah diberkati oleh Tuhan. Betapa ajaibnya itu energi yang ada di dalam tubuh saudara. Kekuatan untuk menolak sakit, menolak penyakit. Jadi begitu sehat. Imun saudara kalau hari ini begitu tinggi. Bukan berarti kita menantang pandemi, ya saudara tetap lakukan, pakai masker, menjaga jarak, semua itu lakukan. Tapi kan kadang-kadang juga ada yang udah melakukan itu secara tidak tahu bagaimana tiba-tiba terjangkit, terpapar, tertular. Ataupun ketika suasana sangat tidak enak, terjepit semua, maka kita jadi tegang, jadi stres, imun tubuh kita turun. Firman Tuhan katakan buat orang yang merawat hubungannya dengan Tuhan, maka sebagai akibatnya, kalau dia makan roti aja, rotinya diberkati, dia minum air, airnya diberkati oleh Tuhan. Jadi betapa di dalam tubuhnya itu ada roti, ada air yang dikonsumsi oleh dia. Jadi roti berkat, air berkat itu ada di dalam ini. Roti hidup adalah firman Tuhan. Air berbicara tentang juga Roh Kudus. Maka itu akan mengenergi hidupnya. Dia menjadi begitu bersemangat, dia menjadi begitu produktif, dia menjadi begitu punya ide-ide kreatif karena rotinya diberkati Tuhan, karena airnya diberkati Tuhan. Dan sekalipun ada suasana malapetaka, suasana penyakit di tengah-tengahnya, firman Tuhan, Tuhan akan menjauhkan. Jadi begitu datang sana, penyakitnya menjauh. Nah, saudara dikasih Tuhan, serius merawat hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan. Seriuslah, Tuhan berkati saudara, berlimpah. Amin. Kita akhiri ibadah kita waktu ini. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan, aku selesai berbicara, supaya setiap kata, kalimat berguna
buat semua yang menyaksikan tayangan program ini. Kasih karunia Tuhan, mujizat, kekuatan baru terjadi atas umat. Apa saja yang dibuat berhasil, makanan dan minuman mereka, Tuhan berkati, sehingga tidak ada yang sakit di tengah-tengah umat-Mu, karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu indah bersama dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati saudara. Kita akan tutup ibadah dengan doa berkat. Angkat kedua belah tanganmu. Buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk mengangkat kita, untuk kita tinggal dengan Tuhan dalam keabadian, kekal dalam kebahagiaan sampai selama-lamanya. Mari semua katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Immanuel.